Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduka rabbi kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hadirin wa hadirat muslimin dan muslimat, Bapak Ibu, saudara-saudari seiman dan seaqidah yang berbahagia. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya, oleh utama nikmat iman wal Islam, sehingga dengan penuh kesadaran, dengan penuh kebahagiaan, kelapangan hati kita mendatangi rumah Allah ini. Semoga Allah berikan kita syukur dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya suara saya masih sampai ke belakang, Bu? Boleh sampai ke belakang, Bu. Halo. Ibu. Baik. Kita akan masuk ke hadis selanjutnya dalam kitab Arba'in Nawawi bersama Imam Al-Mujtahid yaitu Al-Nawawi rahimahullah ta'ala. Hadis yang ke-22. Hadis yang ke-22. Al-Hadis Tsani wal 20. Jalan terus, kita sudah sampai hadis 22. Mudah-mudahan nanti kita bisa khatam, Bapak Ibu ya. Khatam dengan syarahnya bahkan. Khatam hadis 40 ini atau 42 hadis ini nanti kita sudah khatam baca matannya, redaksi hadisnya, dan juga kita khatam syarahnya, penjelasannya. Kalau sudah selesai nanti usulan ke pengurus bikin acara tasyakuran, Pak. Tidak usah yang angkanya banyak, kambiang salah. Dan tasyakuran khatam kaji itu memang sunnah. Tasyakuran khatam kaji itu memang sunnah. Dulu surat Al-Baqarah itu kan turun 9 tahun berlangsung surat Al-Baqarah. Sehingga para sahabat yang menghafal surat Al-Baqarah, ya 9 tahun itulah mereka menghafalkan surat Al-Baqarah. Ketika Umar sudah hafal Al-Baqarah 2,5 juz kurang sedikit itu, Umar menyembelih seekor kambing. Ditanya, kenapa kau Umar menyembelih seekor kambing? Tasyakuran, karena saya sudah hafal Al-Baqarah. Jadi khatam surat Al-Baqarah. Itu juga kalau kita ngaji-ngaji, kitab apa yang kita pelajari selesai, bagusnya tasyakuran, sunnah. Boleh setuju Pak Ibu? Nah, buat kampus ngaji cancang dari hadis 22. Biar nak kaji, gua disampai berdua tiba sih Ustaz. Jadi ancang-ancang aja gua Pak Wan. Nah, dua. Baik. Bismillah. Dengan baca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca hadis yang ke-22 ini. Bismillahirrahmanirrahim. Berharap ridho Allah dan karunia-Nya, semoga Allah berikan futuh, buka di hati kita, buka pintu ilmu dan hikmah. Membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhu. Anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki. Di sini tidak disebutkan laki-laki siapa, ini jelas laki-laki, seorang. Sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala,
Dia berkata, "Ya Rasulullah, ara'aita idza shalaitul maktubat?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau sekiranya aku salat 5 waktu, salat fardu 5 waktu gitu. Wa sumtu Ramadan, dan aku puasa Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan aku menghalalkan yang dihalalkan Allah. Wa haramtul haram, dan aku mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Walam azid ala zalika syai'an, dan aku tak menambah sedikit pun dari itu. Yang saya sebutkan tadi itu, kata sahabat, saya salat 5 waktu, puasa Ramadan, menghalalkan yang halal, mengharamkan yang haram, dan tak saya tambah lagi. Itu aja saya kerjakan. Adkhulul jannah, apakah saya masuk surga? Qala, maka Nabi menjawab, na'am, ya. Sekali lagi, seseorang mendatangi Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah, apa pendapat engkau apabila aku melaksanakan salat fardu yang 5, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, kemudian aku puasa Ramadan sempurna, dan aku menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram, dan aku tak tambah lagi kecuali itu saja kulakukan, adkhulul jannah, apakah saya masuk surga?" Qala na'am, ya, kau masuk surga. Hadis riwayat Imam Muslim. Kata Imam Muslim, kata Imam An-Nawawi, makna haramtul haram ijtanabtuhu, saya menjauhi yang haram, itu maknanya tadi. Wa makna ahlaltu halal, saya menghalalkan apa yang halal, maknanya fa'altuhu mu'taqidan hilluh, saya mengambil sesuatu yang halal karena saya yakin itu benar-benar halal. Itu maksudnya. Ini catatan khusus dari muallif kitab atau yang mengumpulkan hadis ini. Syarahnya nanti insyaallah secara lengkap. Hadis ini, hadis 21 ini muncul rawi baru yang sebelumnya tidak ada. Ya, sebelumnya kan Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, Nabi Mas'ud. Tapi hadis yang 22 ini muncul rawi baru, yaitu sahabat yang mulia bernama Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dia sama dekat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma karena dia dan bapaknya sahabat Nabi. Bahagianya ya. Diri dia dan sahabatnya itu dan bapaknya sama-sama sahabat, sama-sama sahabi. Tentu bapaknya lebih tua. Bapaknya bernama galak. Maksud saya begini, kan ada yang mau disampaikan, Pak. Jadi bapak beliau Abdullah, leka mungkin apa yang mudo, kalau gaya mudo mungkin. Baik. Bapaknya Abdullah itu ikut perang Badar. Sedangkan Jabir ini tidak ikut perang Badar kecuali hanya pembantu saja, anak bawang, karena usianya belum cukup. Dia menjadi pengantar air minum saja. Jadi dia kecil waktu itu. Dan bapaknya itu yang berbaiat Aqabah kepada Nabi. Di antara yang berbaiat dari kalangan Ansar kepada Rasulullah SAW, dan dia bapaknya berbaiat masuk Islam itu dia masih kecil. Nah, buktinya pada perang Badar dia hanya jadi anak bawang, istilahnya bantu-bantu mengantarkan air, bukan karena tak mau berjihad, karena memang usianya belum mencukupi. Namun perang Uhud dia sudah ikut. Kemudian Jabir bin Abdullah ini, saya jadi ingat ini, Syekh Ali Jabir ya. Tapi beda itu Pak, aku sahabat. Itu Jabir itu bapaknya Syekh Ali. Jadi Jabir orang Madinah, ya, sahabat dari kalangan Ansar, meninggal di usia 70 pada tahun 78 Hijriah. Kemudian dia dikuburkan di kota Madinah. Umurnya panjang juga. Umur termasuk panjang. Sebelum meninggal dia tertimpa penyakit kebutaan. Namun dia termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Itu sekitar 1540 hadis kurang lebih. 1540 hadis. Baik. Kemudian kita membacanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma karena dia dan bapaknya adalah sahabat yang Allah sudah meridhoi mereka berdua. Dia menceritakan radhiyallahu an, anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki,
Dan ini kebanyakan hadis Nabi memang demikian. Terkadang ada persoalan tidak disebutkan identitas namanya, tidak disebut. Kenapa? Karena yang penting substansinya, bukan nama orangnya. Kadang yang bertanya itu jadi salah fokus kita, siapa yang bertanya itu siapa. Tidak perlu, yang penting isi kandungan ajarannya itu. Ya. Anna rajulan, maksudnya seorang laki-laki. Namun kalau kepo juga kita dalam tanda kutip siapa laki-laki itu. Maka kita temukan dalam syarah hadis itulah laki-laki itu bernama Nu'man bin Qawqal al-Khazai, seorang sahabat juga. Nu'man bin Qawqal namanya. Sa'ala Rasulullah, kemudian bertanya pada Rasulullah, faqal, ya Rasulullah, ara'aita idza salaitul maktubat. Apa pendapat engkau wahai Rasulullah kalau saya begini mengamalkan agama? Saya hanya sholat 5 waktu. Duha enggak, tahajud enggak, boleh. Sholat hajat enggak, sholat istikharah enggak. Yubana 5 waktu sih. Maghrib, isya, subuh, zuhur, asar. Rawatib enggak. Ya. Cuman sholat tok saja 5 waktu ya Rasulullah. Ya. Kemudian wasumtu Ramadan. Kalau puasa ya Ramadan cie saja. Kamis enggak, Senin Kamis enggak. Apalagi Ayamul Bid enggak, apalagi puasa Daud enggak. Ya. Cuman puasa Ramadan saja. Nah, sunnah-sunnah enggak. Gitu kan? Kemudian wa ahlaltu halal. Aku menghalalkan yang halal. Maknanya di sini ada beberapa tafsiran. Yang pertama tafsiran langsung dari Imam An-Nawawi. Makna ahlaltu halal adalah saya mengambil sesuatu yang saya konsumsi, makan, pakai, kendarai, yang tempati, tanah dan semuanya. Termasuk juga mungkin pulsa, wifi. Walaupun itu tak ada di zaman sahabat. Tapi kan itu awak sebenarnya kaji. Kalau saya tidak memakai sesuatu kecuali saya pastikan itu halal. Maknanya tafsir yang pertama itu disebutkan oleh Imam An-Nawawi. Wa ahlaltu halal juga bermakna saya menghalalkan apa yang dihalalkan oleh Allah, tak saya haramkan. Ya. Karena mengharamkan yang dihalalkan Allah itu dosa besar. Ya ayyuhallazina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang beriman, jangan kamu menghalalkan dari hal-hal yang baik yang Allah telah halalkan bagi kamu. Bahkan sebagian ulama mengatakan mengharamkan yang halal itu lebih besar dosanya daripada mengharamkan menghalalkan yang haram. Bahkan kalau ada orang yang berpendapat bahwasanya soal halal dan haram itu adalah wilayah makhluk, bukan wilayah Allah, maka dia kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, kata Allah. Dan siapa yang tidak berhukum menurut hukumnya Allah soal halal dan haram, Yosef mengatakan babi kok halal, khamar kok halal, riba itu halal, boleh kok. Dengan i'tiqad, keyakinan, maka dia keluar dari Islam. Sepakat ulama. Siapa yang menghalalkan, mengharamkan berdasarkan keinginan dia, ada yang selain Allah diyakini yang mampu menghalal mengharamkan, maka dia telah kafir. Itu mana wa ahlaltul halal. Saya menghalalkan apa yang telah halal, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa haramtul haram. Saya mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya saya menjauhi sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Mulai dari lawan dari iman yaitu syirik. Itulah haram yang paling haram, yaitu berbuat syirik. Atau syirik kecil, riya, yang bisa merusak amal ibadah dia tadi sholat 5 waktunya, puasanya. Atau sifat-sifat yang hina, hasad, dengki, dendam, ya, dan lain sebagainya. Kemudian tidak memakan sesuatu yang haram, memakai sesuatu yang
haram. Itu makna haramtul al-haram. Ya. Namun secara umum Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Ibnu Mas'ud mengatakan yang dimaksud dengan menghalalkan yang haram dan menghalalkan yang halal itu adalah tafsir dari firman Allah, allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Adapun orang-orang yang diberikan Al-Qur'an kepada mereka, mereka membacanya dengan benar. Maksud membacanya yang benar itu ialah meyakini apa yang diharamkan oleh Allah itu haram dan meyakini apa yang dihalalkan oleh Allah itulah yang halal. Itulah maksud haqqa tilawatihi menurut Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhum ajma'in. Baik. Jadi kalau ada yang meyakini bahwasanya yang mampu menghalalkan dan mengharamkan itu ada selain Allah, maka dia keluar daripada al-Islam. Al-halalu ma ahallallah. Itu kaidah. Yang halal itu apa yang dihalalkan oleh Allah, wal haramu ma harramahullah. Apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini tidak boleh kita mengharamkan yang halal, itu contohnya seperti kita katakan madu jelas halal, tapi kita katakan ini haram. Kita tidak mengkonsumsi sesuatu karena kita beriktikad, berkeyakinan bahwasanya itu tidak halal, itu haram. Itu perbuatan yang maksud dengan mengharamkan yang halal. Kenapa orang yang mengharamkan yang halal itu Allah tidak suka? Karena dia berarti menghambat atau menghalangi karunia Allah kepada hamba-hambanya. Sehingga Nabi pun pernah ditegur sama Allah dalam masalah pengharaman dan penghalalan ini. Yaitu ketika Nabi SAW diberi hadiah semangkuk madu ya, dari madunya Aisyah. Kalau tidak salah Ummu Salamah. Correct me if I'm wrong. Koreksi kalau saya salah. Jadi ada istri Nabi bernama Ummu Salamah ngasih madu. Kemudian madu itu dibawa Nabi ke rumah Aisyah radhiyallahu anha. Pas di rumah Aisyah, Aisyah tanya, ini madu dari mana? Madu ini dari madumu. Nah, gitu. Ya, madu ini dari madu asli gitu. Ya. Cemburu Aisyah, dibanting piring. Nah, jadi tidur dulu tapi kok ya. Ya, Aisyah masih remaja, ya, nikahi di usia yang remaja, emosi belum stabil. Itu karena cemburu. Ya. Banting piring karena cemburu. Laki-laki juga Nabi usianya sangat matang, 60-an, 50-an. Maka Nabi pun tidak melawan banting juga piring yang lain, tidak. Oh maklum dia cemburu. Itu resiko kalau itu pengalaman kalau bisa hanya bisa dirasakan bagi yang berpoligami. Kalau mau cerita saja. Ya. Kebanyakan awak cerita. Ya. Itulah manajemen keluarga kalau istri lebih dari satu. Jadi kalau istri kau ngamuk gara-gara madu yang iko, tak dilawan loh. Sabar saja. Tapi kau cerita sebelumnya. Pun tak ada pada yang ngamalkan. Jadi ketika itu Nabi SAW untuk mau be'ati Aisyah, apa kata Nabi? Sejak saat ini saya tidak lagi minum madu. Sejak saat ini saya tidak lagi minum madu. Mau be' pembujuan, anu musilah seminang pak. Buat pandailah Nabi. Tapi itu bagi seorang Nabi ucapan yang berbahaya. Karena diamnya Nabi pun bisa mengindikasikan suatu perbuatan itu halal atau haram. Ya. Diamnya Nabi saja bisa menjadi sunnah takririyah namanya. Diamnya Nabi saja menjadi sumber hukum. Berarti kalau Nabi diam terhadap satu hal, berarti hal itu boleh. Apalagi Nabi sunnahnya sudah qauliyah, ucapan. Mulai sejak ini saya tak minum madu lagi. Dari madu ilmu gitu ya. Kemudian datanglah firman Allah, ya ayyuhan nabiyyu, apa ayatnya? Lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan Allah hanya untuk memujuk istrimu itu Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dari sini maknanya ialah persoalan halal dan haram itu bukan persoalan main-main. Itu bukan masalah fikih saja. Masalah halal dan haram itu sudah masuk wilayah akidah. Ya. Terus MUI mengalu sesuatu menghalalkan dan mengharamkan ustadz. Emangnya MUI itu menghalalkan, mengharamkan berdasarkan pendapat mereka, kepala mereka. Tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berdasarkan Taurat dan Injil. Berdasarkan Quran dan Sunnah.
Jadi Quran dan Sunnah ini dicarikan dalilnya oleh para ulama, dimusyawarahkan, ijtihad komunitas. Kemudian dari situ diturunkan hukumnya, diistinbat hukumnya dari nas yang ada, baru keluar fatwa. Tujuannya untuk membimbing kita. Keluar fatwa wajib kita ikut. Kalau lah MUI katakan haram, berarti memang haram. Pengharaman ini ada beberapa bentuk: pengharaman zat, pengharaman penggunaan. Walaupun terkadang zatnya itu halal, tetapi dalam situasi kondisi tertentu dia bisa menjadi haram. Mungkin cara mendapatkannya atau memang situasinya mengharuskan kita untuk tidak memakai itu. Contohnya pemboikotan ini. Kenapa kita memboikot produk-produk yang berafiliasi dan membantu kepada Yahudi Zionis? Kenapa? Bukan kita mengharamkan zatnya. Misalnya ada produk sampo yang sudah ada sebelumnya BPOM, ada halal MUI. Tiba-tiba sekarang kita dihimbau untuk tidak menggunakan produk-produk turunan itu. Kenapa? Karena dalam misi pemboikotan. Pemboikotan itu maknanya bukan meninggalkan pemanfaatannya. Itu sekali lagi. Banyak yang salah paham saya lihat. Pemboikotan itu maknanya ialah tidak mengalirkan manfaat kepada musuh tertentu. Jadi kalau tabali barang itu jangan dibuang, pakai deh. Bahkan kalau ada barang daripada musuh Islam itu bisa kita gunakan untuk melawan dia, pakai. Ya. Karena ada juga orang mengatakan katanya boikot Israel, tapi kamu masih pakai Facebook. Kita gunakan Facebook itu untuk menyebarkan berita yang benar tentang Palestina dan Baitul Maqdis. Gunakan senjata lawan itu untuk melawan mereka. Tapi kita stop segala bentuk aliran pemanfaatan, aliran yang memberikan manfaat benefit kepada lawan, itu yang disebut dengan boikot. Makanya tidak balik seluruh saham Danone, seluruh saham apalagi itu. Apa? KFC, McDonald gitu ya. Ya pokoknya itulah saham mereka anjlok semua. Ketar-ketir juga Zionis sehingga mereka gencatan senjata sekarang, nggak tahu oleh. Berarti selama ini kita memperkaya mereka, itu masalahnya. Itu jadi pelajaran jangan gara-gara gencatan senjata atau berakhir konflik Palestina dan Israel setelah itu abalilo produk kembali ya, jangan hanya memboikot di saat itu saja. Berarti kita harus harus istiqomah, disiplin gitu. Jangan lupa setelah ini gunakan lagi produk-produk yang demikian. Baik. Jadi hadis ini Pak Ibu menunjukkan bahwasanya untuk masuk surga itu sangat mudah. Ya. Dan inilah yang harus kita sampaikan kepada masyarakat, terutama yang awam terhadap Islam. Dan orang baru masuk Islam tadi sabui, wah banyak sholat mah di mau katu jalih tua, bau dua, mandi wajib, biko malam tahajud kan, biko juga jam 7-8 harus duha biko sebelum zuhur rakaat dulu, sudah zuhur rakaat, wasobian seluruh sholat sunnah. Aci orang tu dah di musuh Islam belum beko. Jadi jangan beragama itu ya pakai nafsu. Kita harus menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bagi orang yang imannya sudah tebal, sudah kuat, sudah istiqomah, sudah stabil, barulah kita ajarkan yang sunnah-sunnahnya itu. Hadis ini bukan sama sekali tidak menafikan keutamaan sunnah, bukan begitu. Hadis ini menunjukkan betapa simpelnya dan mudahnya berislam. Dan ini patut diajarkan kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Karena sebagian ulama mengatakan yang bertanya itu, rojulan tadi itu, siapa namanya? Nu'man bin Qawqal ini adalah orang yang baru masuk Islam. Bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, saya cuma gini-gini doang, bisa enggak masuk surga? Bisa, kata Nabi. Naam, iya. Jadi yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan persulit. Kalau orang baru masuk Islam, ada cari tuan, Pak harus sunik, Pak. Suniknya pakai kapak, Pak. Dia apalah gaya. Takutlah dia. Ya. Biko pas Ramadan wajib tepat. Sahurnya biko jam 2 pagi kelebihan benar kan. Biko pas Daud itu wajib tuh pas Daud Pak supaya Pak jadi wali langsung gitu.
Tidak boleh seperti itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemudian kallimun nas, ajaklah manusia berbicara atau berdakwalah kepada manusia sesuai ala qadri uqulihim, sesuai dengan kadar mereka. Nabi SAW bermuamalah dengan orang-orang yang baru masuk Islam. Memang sesimpel itu kok masuk surga. Lah awak karajuan solat 5 waktu, lah awak puasa Ramadan. Kok haji dan zakat tidak disebutkan Ustaz? Karena boleh jadi yang bertanya ini tak wajib haji dan tak wajib zakat. Dari 5 rukun Islam, mana yang betul-betul tidak bisa orang tidak harus melakukannya? Cuman 2, syahadat dan solat. Puasa pun sebenarnya ada catatan. Ya, anggaplah 3 gitu kan, atau syahadat sudah dianggap sudah sah gitu ya. Tapi intinya yang harus kita lakukan itu cuma 2 saja, solat dan puasa. Semiskin-miskin orang pasti bisa solat, pasti bisa puasa. Karena solat itu tidak banyak modalnya. Maksudnya modal pitih tidak banyak. Apalagi puasa, tak ada yang dimakan, lah puasa 1 hari saja, gitu kan. Tapi kalau apa tadi? Zakat itu harus sampai nisab dan haulnya. Harus ada syarat kriteria berapa budgetnya sudah sampai atau belum. Apalagi haji, man istata'a ilaihi sabila, yang memiliki istita'ah alias kemampuan. Makanya orang ini dia mengambil agama ini yang benar-benar basic dasar. Ya, benar-benar dasar. Dia sholat, tentu sudah syahadat ya, dan dia puasa Ramadan. Ya. Kemudian dia tidak menghalalkan kecuali yang halal dan mengharamkan kecuali apa yang Allah haramkan. Berarti dia berhukum dengan syariat Allah, tidak meyakini ada yang mengharamkan yang menghalalkan selain Allah. Itu sudah cukup untuk memasuki surga. Ya. Jadi masuk surga itu simple. Ya. Bahkan di dalam banyak hadis ya, saya bukan berapa hadis ini, banyak hadis yang senada dengan itu. Banyak hadis yang senada dengan ini. Contohnya satu. Ya, kata Imam Ibnu Rajab di sini, fahazal hadis ini yadullu ala anna man qama bil wajibat wa intaha 'anil muharramat dakhala al jannah. Hadis ini menjadi dasar bahwasanya orang yang melaksanakan kewajiban agama yang fardu saja, kemudian dia tidak mengambil yang haram, dakhala al jannah, masuk surga. Wa qad tawaffara al haditsu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam bihadzal ma'na, dan banyak sekali hadis yang mutawatir yang berputar di makna-makna ini. Saya bacakan beberapa di sini ya. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan Nabi Sa'id al-Khudri an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ma min 'abdin yusalli shalawatil khams." Tidak ada seorang hamba yang solat 5 waktu saja. Wa yasumu Ramadan, puasa Ramadan saja. Wa yukhrijuz zakah, mengeluarkan zakat kalau dia mampu. Wa yajtanibul kaba'ir 7, kemudian dia menghindari dosa-dosa besar. Yang 7, illa futihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha sya. Tidak dilakukan itu melainkan masuk surga, masuk melalui pintu surga manapun yang dia kehendaki. Summa tala, kemudian Nabi membaca ayat, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu tukaffir ankum sayiatikum wa tudkhilkum mudkhalan kabira. Surat An-Nisa. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar, apa-apa yang dilarang daripada kamu melakukannya, maka akan dihapuskan dosamu dan dimasukkan kamu ke dalam tempat-tempat yang mulia, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Abi Ayyub Al-Ansari yang Nabi SAW qala, "Ma min 'abdin 'abadallah la yusyrik bihi syai'an." Tidak ada seorang hamba pun yang beribadah dan tidak mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Wa aqamas shalah, menegakkan salat, wa ataz zakah, membayar zakat kalaupun wajib, wa shama Ramadan, menjalankan puasa Ramadan, wajtanaba al-kaba'ira, menjauhi dosa-dosa besar, falahul jannah, baginya surga, dakhalal jannah dalam riwayat. Ya. Kemudian Imam Ahmad meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang sahabat bernama Damam bin Sa'labah.
Ya, wafada 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Nabi. Dia belum Islam nih, masih kafir waktu itu. Fa dzakara lahu shalawatil khams. Maka Nabi menjelaskan tentang kewajiban salat 5 waktu. Wa shiyam. Kemudian puasa Ramadan, wa zakah, zakat, wal hajj, dan haji, wa syari'al Islam kullaha, dan syariat Islam secara umum. Falamma faragha, kemudian Nabi setelah menjelaskan itu yang wajib-wajib, kemudian Nabi dia berkata, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Maksud Islam dia. Ya. Maka dia berkata, fa'addi hadhil faraid wa ajtanib ma nahaitani anhu. Ya Rasulullah, saya akan melaksanakan kewajiban-kewajiban ini dan saya menjauhi apa yang kamu larang daripadanya. Wala azidu wala anqus, tidak saya tambah, tidak saya kurang. Tidak saya tambah, tidak saya kurang, ikut saja. Faqala Rasulullah, maka Nabi mengatakan, in sadaqa dakhala jannah. Kalau memang benar dia begitu, masuk surga, kata Nabi. Kemudian Imam Al-Bukhari dalam sahihnya meriwayatkan dari Abi Ayyub Al-Ansari, anna rajulan qala lin Nabi, seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, akhbarani bi'amalin yudkhiluni al-jannah. Ya Rasulullah, beritahu aku sebuah amal yang memasukkan aku ke surga. Qala ta'budallah, kamu menyembah Allah, la tusyriku bihi syai'a, tidak membuat syirik, wa tuqimas shalah, menegakkan salat, wa tu'tiyaz zakah, wa tasilar rahim, membayar zakat dan menyambung silaturahim. Ya, itu sudah cukup membawa seorang masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan hadis yang semacam ini banyak, rasanya sudah cukup disebutkan sebagian itu saja. Baik. Jadi semua amal-amal ya wajib ya, itu tidak boleh minta diskon oleh. Telah diwajibkan salat 5 waktu, maka berharap surga dengan melaksanakan 4 waktu tidak ada. Karena itu sudah minimal. Apalagi orang yang tidak sholat, nah, itu tidak ada surga. Ya. Ya. Ini kata Imam Ibnu Rajab di sini, fahazil a'mal asbab muqtadiyah lidukhulil jannah. Menjadi sebab yang mengharuskan seorang memasuki surga. Kalau untuk perempuan tambah 2 lagi sebenarnya. Itu muslimah. Idza salataha, kata Nabi, jika seorang perempuan muslimah salat 5 waktu, salat fardu saja 5 waktu, kemudian shamat saumaha, kemudian puasa Ramadan saja, wa ata'at zaujaha, dan mentaati suaminya, wa hafazat farjaha, dan menjaga kemuliaannya, kemaluannya, dakhalat al-jannah, dia akan masuk surga. Itu saja. Sunnah-sunnah, bukan tidak penting sunnah, tetapi Islam itu begitu mudahnya, dan sudah itu jangan minta dikurangi lagi. Namun di sini ada catatan dari Imam Ibnu Rajab, wa qad yakunu irtikabul muharramat mawani'. Boleh jadi orang itu memang sudah masuk surga tapi terhambat. Jadi kata Nabi tidak berbohong. Ya hasya. Ya Nabi tidak berbohong. Bahwasanya orang-orang yang melakukan kewajiban-kewajiban agama tadi yang basic tadi itu masuk surga, tetapi boleh jadi dia masuk surga namun sebelumnya ada penghambat-penghambat. Apa penghambat itu? Satu, ya. Satu apa tadi? Yang menghambat orang. Jadi ibaratkan iko awak pak, angkat tangan kanan namboko muslim, sedangkan ini surga tangan kiri mau. Dia masuk surga nih, akan masuk surga lah di pintu surga atau menjelang masuk surga, karena dia telah mengamalkan yang wajib-wajib, fardu-fardu. Tetapi boleh jadi dia terhalang oleh banyak penghalang. Penghalang-penghalang itu yang disebut dengan mawani'. Mawani' jamak dari mani'. Apa saja mawani' seseorang itu tidak atau terhalang masuk surga walaupun dia telah melakukan hal yang fardu? Satu, disebutkan oleh Nabi SAW, ya la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak masuk surga orang yang memutus silaturahim. Bahkan orang itu tidak mendapatkan husnul khatimah kalau dia sebelum meninggal memutus silaturahim. Bahkan Nabi SAW mengatakan, la yaqbalu amala qati'ir rahim. Allah tidak mengangkat amal orang-orang yang
memutus silaturahim walaupun dia sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban di hati. Jadi kita sebagai muslim tidak hanya memperhatikan hal-hal apa saja yang menghantarkan ke surga, tetapi memahami apa saja yang menghalang-halanginya. Salah satu yang menghalangi itu yang paling berat adalah qati'ur rahim. Yang kedua, sifat sombong. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yadkhulul jannata man fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr." Tidak masuk surga orang yang di dalam hatinya ada sebesar zarrah kesombongan. Kesombongan itu apa? Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Itu yang dimaksud sombong. Menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Jadi hati itu tidak menerima kebenaran. Itu sombong. Mungkin yang menyampaikan itu di bawah dia usianya, atau bawahannya, atau karyawannya. Tapi disampaikan itu batua, atau anak TK. Tapi dia tolak kebenaran itu karena meremehkan orang lain. Yaitu jadi orang yang sombong, dan ini menghalangi salah satu mawani' atau penghalang seorang masuk surga. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ibnu Rajab, wal ahadits allati ja'at fi man idkhulil jannah aidan bid-dain hatta yuqda, utang dari bahagia. Ini salah satu yang menghalangi seseorang masuk ke dalam surganya Allah. Bahkan mendapatkan azab kubur karena utang itu. Ya. Jadi yang penghalang-penghalang ini kita bereskan nih, Pak Ibu. Sebelum meninggal dunia pastikan penghalang-penghalang ini sudah tidak ada. Kemudian waqala ba'dul salaf, sebagian ulama salaf mengatakan inna rajula la yuhbas ala babil jannah mi'ata amin bi dzambi kana ya'maluhu fi dunya fa hadhihi kullaha mawani'. Secara umum dosa-dosa seseorang ahli surga itu terhenti di pintu surga selama 100 tahun. Onde. Inilah dicatat sebagai ahli surga. Kursinya lah ada di dalam, kasur rumahnya lah ada. Tapi tertahan gara-gara azam, dosa yang dia lakukan ketika di dunia dia terakhir tadi itu. Apalagi yang menyebabkan seseorang terhalang masuk surga, banyak terus. Kemudian adalah apa ini? Apa tadi Bu? Pertama apa tadi? Mutus silaturahim. Kedua, sombong. Ketiga, utang. Karya setepak dia terangai. Maksudnya Pak kau nyindir ya. Utang Bu gitu. Kemudian apalagi? Al-kabair, dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar menghalangi seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka sebelum meninggal dosa besar harus ditaubati ya. Jangan sampai meninggal dunia membanam Bu, Pak. Jangan sampai awak meninggal dunia awak melakukan dosa besar. Karena statusnya nanti di antara su'ul dan husnul khotimah hendak jalih. Pernah saya jelaskan di pengajian ibu-ibu abdah di Paragadang. Ya Bu, ibu yang hadir Bu. Ya, Bu telah paham Bu. Jadi orang yang meninggal dunia muslim nih, dia melakukan ibadah wajib-wajib, bahkan sunnah. Tetapi ada dosa besar yang dia belum bertaubat daripadanya. Maka posisinya dalam akidah tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah. Jika Allah dengan rahmatnya bisa mengampuni, jika Allah dengan keadilannya bisa mengazabnya. Jadi 50-50 Pak Ibu. Nah, itu pendapat ahlu sunnah. Tapi kalau murji'ah atau yang murji'ah, orang yang melakukan dosa besar, orang mukmin itu tidak mengurangi imannya. Itu tidak betul, ini ekstrim kanan. Kalau khawarij berpendapat orang muslim yang meninggal dalam membawa dosa besar kafir katanya. Kalau Anda ahlu sunnah tahta masyiatillah, tidak su'ul khotimah, tidak juga husnul khotimah. Dan dosa besar itu banyak, ada 70 poin. Ya. InsyaAllah kita semua bebas dari itu. Tapi yang masalahnya kalau kita tak mau tahu atau tidak tahu gitu. Wak kiro kok dosa ketek, kiro dosa kadang, nah masalah. Ini masalah. Maka kasihanilah diri kita dengan pertama mengilmui apa saja itu dosa-dosa besar. Yang kedua menghindarinya, kalaupun dilakukan taubat nasuha. Selesai. Meninggal husnul khotimah insyaallah. Karena dosa kecil
Selama dosa kecil itu tidak kita anggap remeh dan tidak berterusan, Allah ampuni dengan ibadah dan zikir, dengan sakit, dengan bencana, dengan musibah. Tapi kalau dosa besar tidak bisa dengan ibadah, tidak bisa dengan zikir, tidak bisa dengan istighfar, tetapi dengan taubat nasuha. 70 aku lumayan banyak tuh. Beli buku Al-Kabair, dosa-dosa besar oleh Imam Az-Zahabi, itu lengkap rinciannya itu. Ya, beli di market. Saya tidak jual bukunya. Kemudian apalagi yang menghalangi seorang masuk surga? Mawani'nya juga adalah zulm, kezaliman. Kezaliman kepada sesama hamba Allah. Ingat hadis orang-orang yang merugi, yang muflis, bangkrut itu. Kata Nabi, ada seorang yang datang pada akhirat dengan pahala surga, pahala haji, pahala zakat, pahala macam-macam pahalanya, gunung pahalanya. Tapi habis gara-gara tuntutan orang-orang yang dia zalimi di dunia. Maka cara masuk surga sebenarnya mudah. Maksudnya adalah dengan melaksanakan yang dasar kewajiban, tapi singkirkan mawani tadi itu, yang menghalang-halangi tadi itu. Ya, jangan sampai kita melakukan ibadah wajib, bahkan sunnah-sunnah yang banyak, tetapi kita lupa satu hal. Bak mandi wak bocor. Wak tampung saya iya taruh. Tampung, tapi lupa menambalnya. Kira-kira kita tampung aja Pak Ibu. Wanio maisi ban bocor itu. Tapi diisi saja sama nitrogen bagailah. Tapi kalau nak ditambal, kira-kira. Nah begitu juga seorang muslim, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Wajib bagi orang yang merasa yakin kepada Allah sebagai Rabbnya, akhirat sebagai tujuannya, Islam sebagai amannya, Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, Al-Quran sebagai pedomannya. Wajib bagi orang yang memiliki iman ini, ya ayyuhalladzina amanu, untuk bertakut kepada Allah, dan wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Setiap pribadi memperhatikan amalnya, memperhatikan amal, bukan memperbanyak amal. Perhatikan amal itu strukturnya apa yang harus diperbanyak, apa yang harus dikurangi, apa yang harus ditobati. Jangan sampai awak mengumpulkan pahala, tetapi dalam waktu yang sama kita juga mengumpulkan penghalang-penghalang untuk ke surga itu. Ya. Puasa tapi mulut tajam, zalim. Solat rajin, masjid rajin, tetapi utang tak bayar-bayar. Apalagi rajin pergi haji umrah, haji tiap tahun, umrah tiap bulan, tetapi silaturahim diputuskan dengan saudara. Ini dia tidak menambal kebocoran itu. Ya, dia sibuk menggali lubang atau sibuk menimbun air, tetapi dia nampung air, tapi dia tidak tambal. Jadilah muslim yang cerdas, benar-benar nazar, memperhatikan amal kita itu. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.